Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Pelajar Skapsa yang hebat, materi pelajaran kimia kelas 10 semester 1 hari ini adalah klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang materi dan perubahannya. Tentu kalian masih ingat yang dimaksud dengan materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sedangkan perubahan materi ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Pengulangan materi secara kimia lebih menekankan pada komposisi dan struktur materi, yaitu zat tunggal dan campuran. Berdasarkan sifat kimianya, materi digolongkan menurut komposisi dan sifat materi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan berdasarkan sifat fisisnya, yaitu fasenya, ada fase homogen, misalkan larutan, dan fase heterogen, misalkan koloid dan suspensi. Oke pelajar Skapsa, mari kita bahas lebih detail tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Tonton video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami penjelasan yang akan saya sampaikan. Oke, mari kita mulai di sini membahas tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Kompetensi dasar yang dipelajari dari klasifikasi materi dan pemisahan campuran 3.1 menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. 4.1 melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan berbagai cara dan teknik pemisahan campuran dengan cermat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan kajian literatur, peserta didik dapat memisahkan campuran yang ada di sekitar kita dengan cermat. Oke, klasifikasi materi kalau dibuat skema sederhana seperti ini. Jadi, materi berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal secara kimianya dibagi menjadi unsur dan senyawa. Di dalam unsur ada unsur logam, ada unsur non-logam. Campuran berdasarkan fasenya ada homogen, ada heterogen. Homogen yang merupakan satu fase, di sini contohnya larutan. Heterogen yang terdiri dari dua fase, di sini adalah koloid dan suspensi. Mari kita bahas satu persatu lebih detail. Zat tunggal adalah materi yang memiliki susunan partikel yang tidak mudah diubah dan mempunyai komposisi yang tetap. Unsur bagian dari zat tunggal adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berdasarkan sifat kelogamannya, unsur dibagi menjadi ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, dari sini kalian bisa melihat perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Di sebelah kiri besi yang merupakan unsur logam, dan di sebelah kanan di sini kayu yang merupakan unsur non-logam. Dari sini kalian bisa membedakan perbedaan antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, di sini saya buat tabel seperti ini. Jadi kalian bisa membedakan antara unsur logam dan unsur non-logam. Misalkan di sini wujud pada suhu kamar. Logam sebagian besar berwujud padat, kecuali raksa. Raksa adalah logam tapi berwujud cair. Sedangkan non-logam mempunyai wujud padat, cair, dan gas. Berdasar daya antar listriknya, logam dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non-logam tidak dapat menghantarkan arus listrik, kecuali satu, karbon atau grafit. Sifat fisik, daya hantar panas, titik didih, titik leleh, titik kilap, kalian dapat membedakannya berdasarkan tabel berikut. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana secara kimia. Misal, air mempunyai rumus molekul H2O, di mana H2O tersusun atas unsur hidrogen dan unsur oksigen. Garam dapur mempunyai rumus kimia NaCl, di mana NaCl tersusun atas unsur natrium dan klorida. Untuk tugas yang pertama, sebutkan 3 unsur dan 3 senyawa yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari beserta kegunaannya. Jangan lupa ditulis tangan di buku catatan kimia.
Kita bahas selanjutnya, apakah campuran itu? Ada berapa jenis campuran? Nah, di sini ini pokok bahasan yang mungkin kalian tadi berpikir, apa campuran? Campuran adalah gabungan dua macam zat atau lebih. Berdasarkan jumlah fasenya, campuran dapat digolongkan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen, dia mempunyai sifat dan komposisi yang seragam, atau dia sama atau satu fase pada setiap bagian campuran, dan tidak dapat dibedakan dengan melihat secara langsung. Misalkan larutan gula, atau kalau kalian lihat di sini, ada gambar sirup. Campuran heterogen mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi pada setiap bagian campuran, sehingga dapat dibedakan dengan melihat secara langsung atau secara fisik terpisah. Campuran heterogen terdiri dari koloid, misalnya susu, dan suspensi, misalnya kopi. Untuk tugas yang kedua, sebutkan 5 perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Buatlah dalam format tabel, seperti misalkan saya kasih contoh yang nomor 1, perbedaan fase dan jumlah fasenya. Untuk larutan mempunyai fase homogen, sedangkan jumlah fasenya 1 fase. Demikian seterusnya, pasti kalian sudah paham. Larutan dan kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari 2 zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, dan zat yang jumlahnya lebih banyak di dalam larutan disebut zat pelarut atau solvent. Misalkan kalau sampean semuanya membuat teh manis, jadi di sini gula pasir yang merupakan zat terlarut atau komponen kecil atau komponen minor, sedangkan air teh yang merupakan zat pelarut disebut juga komponen mayor, maka akan membentuk larutan teh manis. Kelarutan adalah kemampuan zat untuk melarutkan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan antara lain suhu. Makin tinggi suhunya, makin besar kelarutan. Volume pelarut, makin banyak zat pelarutnya, maka akan semakin banyak juga zat yang terlarut. Ukuran zat, semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka akan makin besar juga kelarutannya. Pemisahan campuran, saya buat skema seperti ini agar kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi pemisahan campuran itu dibedakan menjadi 2, ada yang berdasarkan sifat fisika, ada yang berdasarkan sifat kimia. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika ada dekantasi, filtrasi, kristalisasi, distilasi, kromatografi, sublimasi, sentrifugasi, dan masih banyak yang lain. Sedangkan pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia, misalnya penjernihan air. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika yang pertama, dekantasi. Dekantasi adalah teknik tuang secara langsung, perlahan-lahan maupun menggunakan corong pisah. Misalkan ketika pagi hari kalian minum kopi, sehingga kalian menuang air kopi pada lepek untuk memisahkan air kopi dengan ampasnya. Proses seperti ini disebut dengan dekantasi. Filtrasi. Filtrasi digunakan untuk memisahkan padatan dengan cairan atau untuk penjernihan air secara sederhana. Misal, penyaringan santan, penyaringan jus jambu dari bijinya, penyaringan air teh dari ampasnya. Berdasarkan gambar yang ada di dalam tayangan slide, mari kita lakukan percobaan sederhana. Percobaan sederhana, pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika, filtrasi, atau penyaringan. Di meja kerja, di sini ada garam dan pasir. Bagaimana jika garam tercampur dengan pasir? Mari kita lakukan percobaannya. Jadi di sini garam dan pasir terlebih dahulu dilakukan proses pelarutan. Kemudian garam dan pasir yang sudah dilarutkan dilakukan proses filtrasi atau penyaringan. Di sini, pasir akan menjadi residu atau ampas yang tertinggal di dalam saringan. Sedangkan larutan air garam bertindak sebagai filtrat yang lolos dari saringan. Untuk mendapatkan kristal garam, maka dilakukan rekristalisasi atau proses pengkristalan kembali. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika
Kemudian adalah kristalisasi. Kristalisasi digunakan untuk memisahkan zat padat dari zat cair dengan cara penguapan. Misalkan pembuatan garam, pembuatan gula pasir dari air tebu. Jadi ketika sama lihat di sini ada gambar petani garam melakukan proses penguapan untuk dikristalkan menjadi kristal garam. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika distilasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Proses pembuatan alkohol dari badek tape itu adalah contoh dari distilasi sederhana. Jadi misalkan di sini badek tape dimasukkan ke dalam larutan, kemudian melalui proses pemanasan maka akan memisah. Alkohol yang mempunyai titik didih yang lebih rendah akan keluar masuk sebagai filtratnya. Distilasi dapat digunakan dalam pengolahan minyak mentah menjadi fraksi-fraksinya dan disebut juga dengan distilasi bertingkat. Kromatografi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan komponen dalam medium tertentu. Contoh di sini memisahkan campuran zat warna pada tinta. Mari kita lakukan proses percobaan sederhana untuk mengetahui kromatografi, cara memisahkan campuran zat warna pada tinta menggunakan kromatografi kertas. Kromatografi bermacam-macam jenisnya, ada kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, gas kromatografi, kromatografi kinerja tingkat tinggi. Untuk hari ini, mari kita lakukan percobaan sederhana untuk kromatografi kertas. Terlebih dahulu, kertas saring, kalian beri warna, saya pakai tinta hitam. Kemudian, kalian celupkan ke dalam air. Proses perambatan komponen dalam medium tertentu akan menghasilkan pemisahan campuran zat warna pada tinta. Tinta warna hitam, ketika dia dilakukan proses kromatografi kertas, maka akan didapatkan warna ungu, warna hijau, dan warna yang lainnya. Sublimasi adalah pemisahan campuran antara zat yang mudah menyublim dengan zat yang tidak dapat menyublim. Contoh zat yang mudah menyublim di sini kapur barus, iodin, kafein. Sentrifugasi dilakukan apabila komponen dalam suspensi berjumlah sedikit. Pemutaran suspensi dalam suatu tabung dengan kecepatan yang tinggi akan menghasilkan gaya sentrifugal yang lebih besar dari gaya gravitasi, sehingga partikel-partikel komponen dalam suspensi akan mengendap pada dasar tabung. Dengan demikian, cairan dan zat padat yang mengendap dapat dipisahkan. Contoh di sini memisahkan keping darah dari cairannya, sehingga dapat diketahui manusia mempunyai golongan darah A, B, 0, atau AB. Pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia, di sini misalkan membersihkan air dari garam-garam kalsium dan magnesium yang biasanya disebut dengan air sada menggunakan zeolit. Kemudian penambahan tawas pada penjernihan air. Tawas digunakan untuk menggumpalkan kotoran yang berupa lumpur halus. Untuk tugas yang ketiga, sebutkan masing-masing dua contoh penerapan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan metode filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, sublimasi, dan ekstraksi. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini yang membahas tentang klasifikasi materi dan pemisahan campuran. Bagaimana? Saya harap kalian dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Untuk penugasan, silakan dikerjakan dengan cara ditulis tangan saja di buku catatan. Foto hasil pekerjaan kalian tersebut dan kemudian upload di Google Classroom di kelas kalian pada mata pelajaran kimia. Silakan mencari referensi lain untuk mengerjakan penugasan tersebut. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung acara ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info dari SMK PGRI 1 Kediri. Share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.